Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Salatiga. Kami akan menyampaikan materi mengenai kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alta Huda Abadi Furqon. Dan saya Delvina Ratu Florenza, absen 11. Masa kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi apa aja yang kita bahas? Yang pertama kita akan membahas tentang proses masuknya ke Indonesia. Yang kedua kita akan membahas tentang teori penyebaran Hindu-Buddha. Yang ketiga kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Dan yang keempat ada pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah proses masuknya Hindu ke Indonesia. Berasal dari peradaban Sungai Indus, bangsa Arya dan bangsa Dravida. Kitab yang dianut agama Hindu ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Dan dewa Hindu ada Trimurti, yaitu ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Teori penyebaran. Yang pertama, teori Brahmana, Van der Resi Agastya. Yang kedua, teori Ksatria, Sisipel, prajurit yang kalah perang lari sampai Nusantara. Yang ketiga, teori Waisya, N.J. Krom, Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Yang keempat, teori arus balik, George Coates. Orang-orang Nusantara belajar ke India lalu pulang menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Tarumanegara. Ketiga, Kalingga. Keempat, Sriwijaya. Kelima, Mataram kuno Jateng. Keenam, Mataram kuno Jawa Timur. Yang ketujuh, Kediri. 8. Singasari. Dan yang ke-9, Majapahit. Yang pertama kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad 4. Kerajaan Kutai letaknya di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Coraknya Hindu, kerajaan Hindu pertama kali di Nusantara. Raja yang mendirikan bernama Kudungga, lalu dilanjutkan oleh Asmawarman. Lalu Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Mulawarman. Prasasti Kerajaan Kutai ada 7 buah yupa, hang batu berisi tentang kebesaran Raja Mulawarman dan penyerahan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Runtuhnya karena serangan dari Sriwijaya. Lalu yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara berdiri pada abad ke-5. Letaknya di Bogor, coraknya agama Hindu dan raja yang terkenal ada Punawarman. Bukti adanya Kerajaan Tarumanegara ada di bukti catatan Fahin. Prasastinya ada Prasasti Tugu, yaitu pembangunan bendungan sepanjang kurang lebih 11 tembok di Sungai Gomati, dan Candrabogadan persembahan 10.000 ekor sapi oleh Raja Punawarman. Nah, ini ada macam-macam prasasti yang lainnya. Ada prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti Ciare Tewu, prasasti Pasir Awi, Muara Cianten, dan yang terakhir ada Cidang Hyang. Kerajaan Kalingga atau Huling merupakan kerajaan yang terletak di Jepara, corak Hindu-Buddha dengan pemimpin Ratu Sima. Buktinya adalah catatan Ising. Prasasti yang ditinggalkan adalah Prasasti Tukmas. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya abad ke-6. Terletak dari Jambi kemudian pindah ke Palembang, memiliki corak Buddha, memiliki raja terkenal Bala Putra Dewa. Pendirinya adalah Dapunta Hyang, memiliki bukti catatan Ising, dan meninggalkan candi yaitu Muara Takus. Sriwijaya dikenal sebagai pusat belajar agama Buddha dan Agna guru yang terkenal Satyakirti dan Dharmakirti, serta memiliki hubungan baik dengan Universitas Nalanda, India. Lalu kita akan membahas tentang prasasti kerajaan di Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit yang berisi tentang pelayaran Dapunta Hyang dan menaklukkan wilayah. Dan yang kedua ada prasasti Talang Tuwo yang berisi tentang pembangunan Taman Sri Kesta. Dan yang ketiga ada prasasti Telaga Batu yang berisi tentang kutukan terhadap pengkhianat raja. Dan yang keempat ada prasasti Nandala yang berisi tentang asal-usul Bala Putra Dewa dari dinasti Mataram kuno Jawa Tengah. Dan yang kelima ada prasasti Ligar yang berisi tentang kekuasaan Sriwijaya sampai Malaka. Dan yang terakhir ada prasasti Karangbrahi, Palas Pasema, dan lain-lain. Berikut ini ada foto-foto prasasti kerajaan di Sriwijaya. Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat karena menguasai pulau-pulau dan lautan strategis, sehingga mereka menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Karena yang pertama, letaknya strategis, armada laut yang kuat, penghasilan bea cukai, dan yang terakhir adalah runtuhnya kerajaan Funan di Kamboja, dekat Sungai Mekong. Penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya adalah pengganti Bala Putra Dewa lemah, serangan dari kerajaan Siam, banyak daerah yang melepaskan diri, ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singosari, Sumpah Palapa dari Gajah Mada, dan ada serangan dari kerajaan Colomandala, India. Kerajaan Mataram kuno Jateng abad ke-7. Dinasti Sanjaya menganut ajaran Hindu, memiliki peninggalan Candi Gedung Sang, Candi Dieng, Candi Prambanan, Candi Arjuna, meninggalkan prasasti Kalasan, Dinoyo, Canggal,
memiliki Raja Sanjaya, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Watu Humalang, Diah Balitung, Tuladang, Diah Wawa. Kemudian dinasti Shailendra menganut ajaran Buddha. Peninggalannya ialah Candi Kalasan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Lumbung. Kemudian kerajaan Mataram kuno, Jawa Timur abad ke-7 juga. Memiliki Raja Empu Sendok, Sri Isyana Tunggawijaya, Makutawangsa Wardana, Dharma Wangsa Teguh, dan Airlangga. Meninggalkan prasasti Kalkuta atau Pujangan. Pada masa Raja Airlangga, terbitkanlah kitab Arjuna Wiwaha, Empu Kanwa penciptanya. Memiliki tujuan untuk menghindari perang. Mataram kuno Jatim dibagi menjadi dua. Di daerah barat terdapat kerajaan Panjalu, ibu kota Daha, Raja Mapanji Garasakan. Di bagian timur, kerajaan Jenggala, ibu kota Kahuripan, Raja Samarawijaya dan mata uang Krisnala. Kemudian kerajaan Kediri, memiliki corak Hindu, gabungan dari kerajaan Panjalu dan Jenggala. Memiliki bukti prasasti Kamulan, Sirah Keting Jaring, Kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca Seraya yang diciptakan oleh Empu Panuluh. Kemudian Kitab Samaradahana yang diciptakan oleh Empu Darmaja. Raja pendirinya ialah Raja Jayaswara. Mencapai puncak kejayaan pada masa jabatan Jayabaya si ahli ramal. Kitab Bakarya Kayuda, Empu Sedah, dan Empu Panuluh. Raja terakhir yaitu Raja Kartajaya. Lalu kita akan membahas tentang kerajaan Singosari. Singosari memiliki corak Hindu. Bukti adanya kerajaan Singosari ada di Candi Jago, Penakaran, dan Singosari. Lalu terdapat kitab Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca. Dan ada kitab Pararaton. Raja pendiri Singosari ada Ken Arok. Dan puncak kejayaannya ada di Kertanegara. Berikut adalah candi-candi peninggalan kerajaan Singosari. Dan kerajaan yang terakhir kita akan membahas tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit bercorak Hindu. Bukti adanya kerajaan Majapahit ada di Prasasti Trawulan, Kitab Negara-Negara, Pararaton, Kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Dan raja pendiri Majapahit ada Raden Wijaya. Lalu Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk. Kemudian pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, bidang politik, muncul kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian ada bidang sosial, yaitu sistem kasta yang membeda-bedakan orang berdasarkan kasta, Brahmana atau Sudra. Kemudian ketiga adalah bidang bangunan, candi yang ada diakulturasi dengan ornamen khas Nusantara. Yang keempat, seni aksara, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kepercayaan Hindu-Buddha. Kemudian yang terakhir merupakan seni rupa, relief yang berada di candi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan tekan tombol like ke atas jika Anda menyukai video ini.